Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Sobat Muslim, kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli. Kita masih membahas tentang tema urgensi kekuasaan bagi umat Islam. Ya. Sebelumnya sudah kita bahas ya, sejarah bagaimana Nabi ya, berjuang untuk juga mewujudkan kekuasaan untuk menjalankan hukum Islam. Kemudian sampai pada kekuasaan yang diemban oleh para khalifah. Dan hari ini kita menghadapi sekian banyak problematika ya, ketika khilafah sudah tidak ada, banyak sekali serangan-serangan dari orang-orang kafir kepada kita umat Islam ya, untuk bagaimana Islam tidak lagi tampil dalam ranah kekuasaan. Banyak isu-isu yang sudah kita bahas ya. Salah satu isu yang kemarin hot kaitannya dengan bagaimana demokrasi menjadi alat untuk umat Islam berjuang. Nah, ternyata kan kalau dilihat lebih mendalam, demokrasi itu adalah alat buatan orang-orang kafir dan itu mustahil kemudian kita jadikan alat untuk kita memperjuangkan Islam karena dia punya sistem imun ya, bagaimana agar demokrasi tetap bisa berjalan ya. Sistem apapun yang ingin diperjuangkan lewat demokrasi sepertinya itu sesuatu yang mustahil ya bisa dilakukan. Oleh karena itu kita akan lanjutkan ya dengan dua narasumber, Ustaz Muhammad Irfan ya, untuk bagaimana kita menyikapi Ustaz ya. Tadi kan demokrasi sudah kita bahas ya. Kemudian ternyata produk demokrasi juga salah satunya adalah isu-isu misalnya deradikalisasi Ustaz. Kan ada lahir undang-undang ya yang tujuannya kita lihat untuk menghambat perjuangan umat Islam sampai pada tampuk kekuasaan. Ya, deradikalisasi atau dulu ada war on terrorism misalnya. Itu kan isu-isu yang lekat dengan kita umat Islam. Nah, kondisi kita hari ini seperti itu, bagaimana seharusnya umat Islam memperjuangkan kekuasaan, tapi di tengah berbagai isu yang menyerang umat Islam dan hari ini betul-betul kita seolah-olah tanpa bisa melakukan perlawanan yang berimbang, Ustaz. Nah, bagaimana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat perkataan para ulama, setelah Islam itu diruntuhkan 1924 itu kaum muslimin mengalami umul jaronya. Ibunya kemaksiatan muncul di mana-mana. Semua terjadi. Tadi disampaikan bagaimana adanya kerusakan, kemiskinan, umat itu dibuat jadi terpenjara, dia dituduh orang radikal, sampai ada itu kan 2021 itu Ustaz terkait dengan pemboman WTO itu. Kalau dengan deradikalisasi itu belum kena, atau dengan war on terrorism itu tidak kena, hanya para teroris itu, kemudian diperluas dengan war on radikalism. Jadi semua itu yang para hamilu dakwah ini, para pengemban dakwah, yang dia mengemban dakwahnya, saya tidak pernah menyinggung apapun, itu pun akan disisir. Itu pun akan coba diperluas. Poinnya apa? Contohnya misal tadi, deradikalisasi, moderasi beragama, kemudian dan lain-lain. Itu adalah diksi-diksi yang ditanam di tengah kaum muslimin, bagaimana muslim itu deradikalisasi, jangan radikal, jangan fanatik, harus moderat. Jadi kita beragama, kita berislam itu harus maunya penjajah, harus maunya barat, maunya sistem demokrasi yang ada. Contoh misalnya Islam yang harusnya mengatur selama kekhilafahan yang 13 abad itu, ini diatur-atur. Diatur-atur. Yang ini boleh, yang itu tidak. Artinya dia ingin coba memereteli ayat-ayat Quran, kalau sholat masih boleh, tapi untuk menerapkan misalnya ekonomi Islam tidak boleh. Kalaupun diterapkan ekonomi Islam tuh harus dengan tafsir dia. Bagaimana mungkin? Ada beberapa tahun yang lalu kita bertanya tentang tafsir satu ayat, suruh nanya ke Harvard gitu, bukan kepada universitas-universitas yang memang punya otoritatif untuk memberikan penjelasan, misalnya Azhar atau Universitas Madinah atau Al-Maliki atau Sudan, Maroko dan lain-lain. Itu adalah cikal bakal para ulama di kaum muslimin. Kita bisa melihat umul jaroim, ibunya kemaksiatan itu muncul saat Islam itu tidak tegak. Dan yang paling penting di surat kalau nggak salah surat Al-Nisa 141, Allah mengatakan walan yaj'alallahu lil kafirina al mu'minina sabila. Walan yaj'alallah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan jalan bagi orang-orang kafir, termasuk sistemnya, untuk menguasai orang beriman. Apa itu produknya? Hari ini misalnya negeri ini sudah diusir penjajahnya, tapi pemikirannya ditinggalkan. Dan ini menjadi alat ukur atau sebagai hukum positif di negeri ini, termasuk di negeri-negeri yang lain. Jadi dia mengatakan
bahwa hanya penjajahnya orangnya harus diusir. Pemikiran tetap ditanam dan pemikirannya ini menjadi penjajahan yang bukan fisikal. Yang ini hari ini umat itu tidak sadar bahwa Allah sudah mengatakan jangan sekali-kali seperti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La itu harfun nafi ila yaumil qiyamah. Jadi menafikan segala sesuatu sampai hari kiamat. Perbuatan itu walantardo sama, lafaznya sama. Walan yaj'alallah walantardo sama, artinya bahwa itu adalah kata yang dikatakan untuk suatu kondisi yang tidak akan pernah berubah. Artinya ini warning buat kita, jangan sekali-sekali. Contohnya kita menyembah selain Allah, jangan mengambil satu sistem di luar Islam. Contohnya seperti hari ini. Saya pikir sederhana. Jadi artinya kalau masih itu yang kita harapkan, tidak akan pernah terjadi. Apalagi ini sudah jadi satu hal yang inherent dalam satu, saya katakan inherent, sudah ada di dalamnya, ada imunitas. Bahwa satu sistem itu punya imunitas. Jadi misalnya contoh, hari ini kaum muslimin terlibat dalam sistem demokrasi. Dia tuh akan dijebak oleh sistem itu. Apa contohnya? Contoh tadi faktanya terlalu banyak. Hari ini lebih enak atau lebih mudah memahami tentang fakta-fakta saudara-saudara kita yang terlibat dengan sistem. Ya kan? Saat misalnya Mursi tadi disinggung pada podcast sebelumnya, atau teman-teman atau saudara kita di negeri-negeri lain. Atau di negeri ini sekalipun. Kita masih belum lama, tahun 55. Yeah. Tentang Masumi dan lain-lain, bagaimana? Ya Ustaz. Jadi kalau begitu bagaimana yang benar ya untuk kita memperjuangkan Islam dalam tanpa kekuasaan? Satu, betul tadi memang diperintahkan untuk mencontoh Nabi ya. Tapi juga yang kedua kan tidak boleh kita berkompromi tadi ya dengan sistem-sistem yang kufur hari ini diterapkan di tengah-tengah kita ya. Ini kan kalau kita menjalankan metode yang dicontohkan Nabi, yaitu kan Nabi saat itu, dan beliau dibimbing oleh wahyu ya, didampingi oleh para sahabat yang luar biasa. Nah hari ini kan kita tadi tercerai-berai dari menjadi sekian puluh negara. Kemudian kalaupun ada jamaah atau kelompok-kelompok Islam itu pun juga sama ya, statusnya tercerai-berai juga. Kemudian mereka kelompok yang hampir-hampir tidak memiliki kekuatan ya, karena kan jumlahnya juga mungkin tidak signifikan untuk melawan perubahan. Satu dengan yang lain juga tidak terkonsolidasi. Betul. Ya. Ini bagaimana saat yang mestinya kita lakukan dalam kondisi umat hari ini sehingga kemudian kekuasaan itu nanti pada saatnya bisa kita raih untuk menjalankan aturan Islam secara kafah. Baik, sebenarnya Ustaz, kita tidak harus berpikir reguler gitu. Jadi misalnya, ini harus orang itu semua harus paham tentang Islam, tidak. Itu teori perubahan itu tidak mengatakan seperti itu. Kalau memang logika kita yang berpikir, ini harus orang dulu mengenal, tidak. Artinya kalau lihat teori perubahan itu, artinya ini apalagi hari ini kalau kita melihat itu akhirnya muncul itu apatis, muncul pesimis. Jadi ada kesan begini, Allah mengatakan bahwa kekuasaan itu akan berulang, kekuasaan itu akan Allah berikan. Nah itu harusnya menjadi hope, kabar gembira, bisyarah buat kita sehingga kita itu paham bahwa kita diminta bekerja, kita diminta berdakwah, kita diminta menyampaikan Islam. Selebihnya bagian yang tidak kita bisa itu bagian Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Kalau saya melihat gini, Nabi itu tadi bertemu dengan orang-orang. Apalagi hari ini nih sekarang dengan nation state ini kan kita coba robohkan itu sistem atau pemikiran nation state, negara bangsa yang itu menjadikan contoh misalnya tentang Palestina hari ini. Udah 50.000 korban itu. Kita suruh nonton. Apalagi sekarang para penguasa Arab tuh menjadi Iron Dome yang paling utama. Iron Dome-nya kan sudah bisa tembus. Tapi ini penguasa-penguasa negeri Islam tuh yang menjadi Iron Dome, penghalang negeri kaum muslimnya saudaranya untuk menolong saudaranya di Palestina. Nah, itu kan berbahaya Ustaz. Artinya gini, jalan satu-satunya bagaimana syariat memberikan jalan keluar untuk kita bisa menegakkan hal-hal yang dikatakan sebagai tajul furud, sebagai mahkota kewajiban. Apa itu? Bertemu dengan banyak orang, ditanamkan kesadaran di tengah-tengah umat, kemudian kesadaran itu menjadi opini umum di tengah-tengah umat. Saya melihatnya gini, kalau satu gerakan atau dakwah itu akan berhasil memang saat gerakan itu pemikirannya diemban oleh umat. Umat itu tidak hanya segelintir orang, gerakan, ormas, parpol itu diemban seperti itu. Pekerjaannya? Ya bertemu. Kalau misalnya ada
kita punya forum sinergi ya, yang namanya sinergi itu kita lakukan. Bertemu dengan banyak orang, kalau bahasa sekarang harus banyak kopi, kongko-kongko, diskusi, supaya dari hati ke hati itu akan saling membuka wawasan, tidak saling menegasikan. Kemudian bagaimana Islam mengajarkan kita terikat dengan dalil yang terkuat, menghargai pendapat orang lain. Sekali lagi gini, mengatur umat itu, makanya kalau melihat bagaimana filosofi Islam itu hadir, kita tuh butuh aturan dari sisi akidah, kita tuh butuh aturan yang bisa mengatur kita. Dan aturan itu tidak boleh berasal dari manusia. Kalau berasal dari manusia, bisa dibawa kemana-mana, sesuai dengan kepentingannya. Kita butuh aturan dari yang membuat kita, dari pencipta kita. Sehingga aturan itu tidak bisa diamandemen. Aturan itu tidak bisa ditarik kemana-mana, sesuai kepentingan. Contoh misalnya, Ustaz, Al-Quran yang hadir di zaman Nabi sampai hari ini, Al-Quran yang sama. Coba bayangkan, hari ini kita bisa melihat, ada satu kondisi haram, besok bisa halal, besok bisa haram lagi, tergantung pada kepentingan. Nauzubillah. Ya itu problemnya kan di situ ya, umat Islam itu terjebak pada pragmatisme. Nah, ini kalau Ustaz Irfan nih, pragmatisme Ustaz, yang hari ini banyak dialami oleh umat Islam. Artinya mereka melihat sebuah persoalan, ya udah bagaimana diselesaikan apa yang sesuai dengan apa yang dia lihat gitu ya, tanpa kemudian mereka punya pendalaman terhadap bagaimana ini persoalan kenapa muncul ya, bagaimana bisa menyelesaikan secara lebih mendalam, lebih mendasar. Nah, Ustaz memandang problematika umat kita hari yang seperti itu pemahamannya itu, bagaimana kemudian harusnya kita menyikapinya, Ustaz? Iya, mensikapi itu sebenarnya kita harus dengan iman ya. Jangan dengan akal dan logika. Kalau tadi dilihat, bagaimana mungkin umat Islam ini bisa menegakkan Islamnya, sementara dalam kondisi terpuruk, terjajah, tertindas, dan lain sebagainya. Kekuasaan semua, negeri-negeri Muslim semua dikuasai oleh demokrasi kapitalis. Kalau disikapi dengan logika, dengan akal, nanti nggak ketemu, jatuhnya kita frustasi. Akhirnya terus kemudian karena disikapi hanya dengan akal, dengan logika saja, karena khawatir frustrasi, ya sudah, sekarang itu menggunakan apa yang bisa dilakukan, pakai cara-cara demokrasi yang pada akhirnya terus menjerumuhkan semakin jauh kan gitu. Nah, harus disikapi dengan iman. Kekuasaan sebesar apapun, kalau kemudian Allah menghendaki itu tumbang. Contoh terakhir adalah kasus Bashar Assad. Jadi Bashar Assad itu bagaimana dia bisa menguasai Syria lewat kekejamannya, lewat istilahnya itu otoritarnya kan gitu. Secara logika sepertinya nggak mungkin kan gitu, dengan kekuatan milisi. Ternyata Allah kehendaki tumbang. Kemudian kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Secara logika milisi Muslim di sana menghadapi kekuatan militer Israel dibantu oleh Amerika dengan segala persenjataan yang sangat lengkap. Dalam logika kita nggak mungkin menang, tapi ternyata bisa bertahan setahun lebih kan gitu, dan bisa dalam tanda petik memporak-porandakan Israel. Nah, itu kalau melihat dari sisi iman, dari sisi logika, dari sisi akal, sepertinya tidak mungkin. Nah, gitu. Tapi yang diperintahkan oleh Allah ke kita adalah yad'una ilal khair, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah mengerjakan apa yang memang sudah diperintahkan. Selebihnya hasil itu memang hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi berdakwah di Mekah, tapi kemudian hasilnya Allah berikan di Madinah. Kan gitu. Jadi berjuangnya di Mekah, tapi hasil kemudian ditegakkan daulah di Madinah. Nah, nanti juga begitu. Kita bisa berjuang dimanapun untuk menegakkan kembali Islam. Hasilnya Allah bisa tentukan di mana. Jadi yang harus kita lakukan hari ini, termasuk tadi mensikapi itu, ya sudah kita kerjakan amal dakwah
menyerukan Islam, mengembalikan kehidupan Islam, yang tadi disebut semampu kita, artinya mengeluarkan segala kemampuan yang kita miliki, kemudian hasilnya Allah yang kemudian akan memberikan. Dan kita harus imani juga, pasti, karena Islam itu nanti pasti akan tegak. Khilafah Islam Hasaniyah itu juga akan tegak kembali. Dan janji Rasul, bisyarah Rasul itu juga pasti tegak. Coba kalau dilihat secara logika, bagaimana kaum muslimin yang saat itu masih lemah, tapi Rasulullah sudah mengabarkan nanti Konstantinopel sebagai kekuasaan imperium saat itu bisa ditaklukkan. Nah, tapi bisyarah itu terjadi setelah proses panjang 800 tahun lebih kan gitu loh. Nah, artinya hari ini yang perlu kita lakukan adalah mengimani itu amal yang harus kita lakukan, istiqomah, berapapun waktu yang dibutuhkan, tetap kita istiqomah kan gitu. Ya, ya. Jadi yang pertama adalah keimanan yang kokoh pada Allah dan janji-janjinya. Yang kedua baru kita gunakan akal dan logika kita untuk bagaimana kita memperjuangkan Islam tadi itu dengan landasan keimanan, bukan dibalik ya Ustaz ya. Logika dan akal dulu, iman berikutnya. Itu tidak boleh seperti itu ya. Ya itu kalau ini demokrasi yang kemudian itu melakukan ya. Ya justru itu Ustaz. Kalau tadi bicara seperti tadi, ini fakta. Kalau bicaranya dengan logika atau dengan basariah kemanusiaan, tidak akan terjadi perang Badar. 300 lawan 3 kali. Kemudian perang Mu'tah, 3.000 lawan 300.000. Itu logikanya, waduh, itu bisa kalah duluan. Putus asa itu semua. Artinya sejarah Islam sudah memberikan contoh bagaimana kemudian iman itu bermain ya untuk mengalahkan segala macam logika, segala macam akal ya. Dengan keimanan semua bisa dikalahkan. Tapi menarik tadi bahwa ternyata kan hari ini mayoritas umat kita masih mengedepankan akalnya dulu, ya logikanya dulu, keimanan belakang. Nah, ini persoalannya, Ustaz. Ya, padahal akal itu difungsikan hanya untuk memahami dalil, memahami dalil, mencari usul-usul terbaik, ya, yang paling tepat untuk memperjuangkan Islam. Itu dengan akal gitu ya. Tapi kalau keimanan memang harus yang paling dulu. Nah, Ustadz Irfan dulu ya, ini kaitannya dengan tadi Ustadz, bahwa ternyata kan banyak kelompok-kelompok Islam ya, kelompok-kelompok dakwah Islam yang hari ini berjuang juga untuk Islam, tapi dengan metode atau cara-cara yang menurut kita menyalahi dari apa yang Rasulullah contohkan Ustadz. Nah, kita bagaimana menyikapi mereka ya, bagaimanapun mereka adalah saudara kita yang harus kita ajak untuk berjuang, karena kalau kita sendiri berjuang juga berat ya, artinya kita kan belum banyak ya, belum mayoritas lah gitu ya, artinya masih butuh dukungan yang lebih besar, lebih luas dari mayoritas umat Islam yang ada juga mereka di dalam kelompok-kelompok dakwah Islam hari ini. Ustaz, bagaimana menyikapi mereka agar mereka juga bisa kita ajak untuk berjuang bersama-sama kita? Yang pertama adalah kita harus punya sikap, punya prinsip bahwa umat Islam itu umatan wahidah, umat yang satu. Dan mereka itu juga adalah sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim. Walaupun mereka berbeda, bisa dalam thoriqah, dalam metode, bisa dalam uslub, tapi mereka masih punya spirit untuk mendakwahkan Islam. Ya, kita hormati mereka sambil dalam tanda petik mendakwahkan apa yang kita yakini kan gitu. Kita yakini bahwa dakwah yang kita kerjakan hari ini insya Allah sesuai dengan syariah. Kita mengamalkan apa yang sudah pernah dicontohkan oleh Nabi. Kemudian mereka mengerjakan lain sesuai dengan pikiran dan logika mereka, karena lihat situasi yang begitu rumit, begitu berat hari ini. Nah, kita tetap hormati mereka karena mereka berjuang, mereka menyatakan, mereka declare, mereka juga berjuang untuk Islam. Jadi deklarasi perjuangan untuk Islam itu juga kita hormati, walaupun dalam tanda petik berbeda uslub, berbeda metode, kita tetap menghormati mereka sambil tetap memberikan, ya mudah-mudahan mereka juga terima ya pencerahan. Jadi ada satu sikap yang harus kita bangun bersama, adalah sikap terbuka. Kita ini sesama muslim, kita ini sama-sama memperjuangkan Islam. Yuk kita terbuka, yuk kita terus berkomunikasi, berkoordinasi, sehingga satu titik itu juga akan bisa kita wujudkan tegaknya Islam. Kenapa?
Karena Islam itu juga tidak bisa tegak hanya dengan perjuangan satu kelompok saja. Iya. Gitu. Jadi perintah Allah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair di dalam surat Al-Imran itu juga bukan hanya untuk satu kelompok saja. Satu kelompok itu belum cukup. Dua kelompok itu juga mungkin belum cukup. Jadi fardu kifayahnya itu harus terus dibangun ya. Diperluas. Sampai kecukupan itu Terpenuhi. pada saat tegaknya kembali khilafah. Jadi artinya tetap kita harus membangun sinergi, membangun komunikasi, koordinasi dengan saudara-saudara kita yang sama-sama memperjuangkan. Ya, ada satu prinsip yang sangat baik dan itu menurut saya penting untuk kita pegang ya dalam konteks kita berdakwah, berjuang bersama kelompok-kelompok lain ya. Kata Imam Syafi'i, pendapat saya benar tapi ada kemungkinan salah. Betul. Tapi pendapat Anda menurut saya salah tapi ada kemungkinan benar. Ya. Di situ mungkin ada toleransi ya, ada saling kesepahaman antara kita dengan kelompok-kelompok lain. Itu yang mestinya memang kita pegang ya. Termasuk kelompok-kelompok yang lain juga ya. Prinsip itu dipegang sehingga kemudian terjalinlah tadi kerjasama, sinergi, kita sama-sama bahu-membahu memperjuangkan Islam walaupun dengan mungkin berbagai metode dan thariqah yang menurut kita memang hanya satu yang benar pastinya yang kita perjuangkan. Tapi menurut kita yang mereka perjuangkan salah. Tapi ya enggak apa-apa, itu kan bagian dari dinamika, bagian dari keragaman yang ada di dalam umat Islam yang pelan-pelan tetap harus kita perjuangkan untuk pemahamannya itu, visi misinya itu sama gitu Ustaz ya. Ya. Nah Ustaz Ray, gini Ustaz, bahwa hari ini kan yang dibutuhkan oleh umat tentu adalah langkah konkret Ustaz. Langkah konkretnya bagaimana nih agar Islam itu bisa diterapkan dalam kekuasaan. Kalau kekuasaan belum bisa diraih, ya berarti langkah konkretnya bagaimana kita memperjuangkan kekuasaan itu agar bisa kita raih oleh manusia. Iya, kalau melihat konkret ya Nabi contohkannya konkret. Kalau orang melihat kita seperti ini tidak konkret, ya terserah, itu kan pendapat. Iya, Cuma karena ada pandangan Ustaz. Nggak Waktu seperti- mau ngomong doang. Jadi gini, hari ini tuh saya ingin coba mengatakan itu filosofinya begitu. Oh, Anda tidak konkret. Anda bisanya mengkritik. Tapi ingat, Nabi itu melakukan ini pada saat yang sama, Nabi pun memberikan solusi. Tidak mengkritik saja, langsung diberikan solusinya ini. Kalau mengkritik saja, seperti hari ini. Hari ini orang mengkritik dengan kritikan yang berangkat dari akidah sekularisme. Akhirnya memperrumit kondisi itu, memperparah kondisinya. Nabi ternyata sudah kita emban pemikirannya. Ini bukan, sekali lagi, ini bukan asubiyah. Ini kita bicara, kita ingin mengikuti ittiba kepada Nabi, bukan hanya ittiba, hakul ittiba. Kita ingin serius mengikuti Nabi. Bagaimana Nabi melihat satu fakta, kemudian dikoreksi, dikritik. Contoh, Ustaz. Contoh saat di Mekah itu ada, saya kadang melamun, kok ada surat tentang hukum di Mekah, tentang wailul lil mutaffifin, tentang mencuri timbangan. Nabi itu langsung Nabi menyerang, mengoreksi, memuhasabahi sistem yang ada. Kemudian kalau dia membeli minta dilebihkan, kalau dia menjual minta akan dikurangi. Nah ini perbuatan-perbuatan yang salah. Nabi mengoreksi itu haram hukumnya. Artinya mengoreksi dengan Islam, bukan mengoreksi dengan sistem yang ada. Yang ada hari ini tuh, sekali lagi mohon maaf ya, dia mengoreksi dengan pemikiran yang sedang existing juga. Bukan akan menyelesaikan masalah, akan memperumit masalah. Jadi kalau saya mengatakan sudah ini kondisinya sudah parah, ditambah parah. Kenapa dia tidak menengok, berdiskusi, atau ngobrol-ngobrol, yang tadi saya katakan ngopi, dan lain-lain. Untuk bicara, apa sih solusinya seperti ini, solusi ini. Jadi akal itu, kalau tadi kita bicara akal itu difungsikan hanya untuk memahami dalil gitu. Nah kalau akal menjadi dalil tersendiri, itu sudah salah. Itu tak. Terus yang kedua, saya sepakat kalau kita tidak boleh menutup diri. Kita harus datang, diskusi. Dan ini dilakukan oleh Nabi. Dakwah itu kan tidak harus kita duduk menjemput bola, datang. Dan itu langkah konkret. Betul, konkret. Ya? Gitu. Karena kita lakukan. Kalau konkret diartikan, Anda harus ikut karena negeri ini butuh orang-orang Anda. Sebagaimana rame perkataan Sayyidina Ali, kemungkaran itu bukan karena kemungkaran itu sendiri, karena orang yang mengerti, yang paham itu tidak mau terlibat di situ. Pemahamannya itu tentang kondisi kehilafahan.
Kalau sistem kekhilafahan, kita harus seperti itu. Jadi kita akan datang di sana untuk mengoreksinya. Hari ini kan tidak, kita masuk dalam sistem, pada sistem itu yang tadi kita ceritakan punya imunitas terkait dengan perubahan dari sistem yang lain. Intinya apa? Sistem demokrasi itu dibuat tidak untuk umat Islam. Bukan habitatnya umat Islam, itu bahasanya. Karena kalau hari ini konkretnya begitu. Baik. Kalau kita bahasanya bersaing juga tidak konkret gitu. Iya, jadi jangan bersayap ya. To the point. Sekarang to the point, Zat. Closing acara kita hari ini, to the point. Ya, Silakan. jadi sekali lagi mudah-mudahan Allah selalu tolong umat ini, karena Allah akan menolong umat yang menolong agamanya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian, menjadi ansur Allah Amin. yang akan menolong agama Allah. Dan kita ajak saudara-saudara kita untuk di barisan yang sama, supaya Allah menolong kita sama-sama semua. Amin. Baik. Zat Irfan, closingnya Zat. Ya, silakan. Ya, dakwah itu harus dilakukan dengan cara sesuai dengan syariah Islam. Karena yang kita dakwahkan adalah Islam. Jangan dakwah Islam dengan cara atau menggunakan sistem yang bukan dari Islam. Jadi tetap istiqomah berdakwah, tetap istiqomah dengan menggunakan syariah Islam. Insya Allah, Allah akan kasih kemenangan. Ya, amin, amin. Amin. Allah. Baik, ya Sobat Muslim, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan perbincangan kita. Dan tentu tema-tema aktual akan terus kita bicarakan insya Allah. Ya, bagaimana perspektif Islam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang kita hadapi. Dan jangan lupa ya Sobat Muslim, silakan pada komen di komen YouTube kita, ya like, dan kemudian kalau bisa share, alhamdulillah ya menjadi bagian dari amal soleh insya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas memang memberikan manfaat yang besar untuk umat, memberikan pencerahan pada umat. Ujungnya adalah memberikan kesadaran pada umat agar mereka mau berjuang untuk menegakkan Islam dalam kehidupannya. Amin. Termasuk yang kita bahas hari ini, bagaimana kekuasaan itu bisa kita raih. Kita jadikan sebagai wasilah untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah yang tertuang dalam Al-Quran, hadis Nabi, ijma sahabat. Itulah yang mestinya kita lakukan dan kita jalankan. Itulah tandanya kita menjadi seorang muslim yang kafah insya Allah. Dan acara ini menjadi bagian kecil insya Allah yang mudah-mudahan berkontribusi untuk sama-sama kita memberikan penyadaran kepada umat akan pentingnya kita kembali menjalankan Islam secara kafah dalam kehidupan kita, sehingga keberkahan insya Allah akan kita dapatkan di dunia hingga di akhirat. Amin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.